HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kita sembahyang, memuja yang widewasa, diawali ya suci laksana, bersihkan diri, sucikan hati. Jadikan patram puspam palam toyam, padma di jiwa, padma hridaya. Biarkan asa putih dupa melukis tintia di langit jiwa. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan khusus berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Bersama saya, Widi Uswitarani, kita awali TOS kali ini dengan Wordcast, dilanjutkan dengan berbagai tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Jadikan patram puspam palam toyam, padma di jiwa, padma hridaya. Biarkan asa putih dupa melukis tintia di langit jiwa. Biarkan harum wangi bunga membuka pintu siwa duara. Biarkan asa putih dupa melukis tintia di langit jiwa. Lelandap hidup gitu ya. Jadi bukan hanya untuk menajamkan pikiran saja, tetapi bukan hanya juga untuk menajamkan senjata yang kita gunakan setiap hari. Nah, itu kan implementasinya secara acara ya. Tetapi secara tatwa di sini adalah bagaimana kita mempertajam skill kita, mempertajam keterampilan kita, kemudian mempertajam apa keinginan, minat, dan bakat kita sebagai manusia. Ini kan berbeda-beda ya, antara manusia satu dengan manusia lain. Dia dilahirkan dengan bakat, dengan otentiknya tersendiri, dengan kemampuannya yang beragam. Nah, untuk mengenali inilah tumpak landap itu hadir. Jadi Anda ada minat apa, bakatnya di mana, ya itulah yang harus dipertajam. Nah, bukan hanya sekedar berdoa, kemudian selesai sampai di tahapan acara, tetapi lebih pada mengasah kemampuan dan keterampilan diri sendiri. Nah, orang yang kemudian membentengi dirinya secara skala dan kemudian membangun fisiknya secara material, itu diarahkan untuk mengasah kembali kemampuannya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa mengenali potensi diri, kemudian menggalinya dan mengasahnya. Nah, mitologi ini kenapa si Landap bisa kalah? Karena itu tadi, dia tidak mengenali dirinya sendiri, tidak mengenal dengan kemampuannya sendiri. Tapi ketika orang mengenali bakatnya, kemudian potensi dalam dirinya, kemudian dia asah itu agar menjadi landap, agar menjadi tajam, dia akan susah untuk ditaklukkan. Di awal-awal tumpak landap itu awalnya dibangun untuk bagaimana mengasah kemampuan diri, direpresentasikan dengan senjata, karena senjata itu membantu kehidupan manusia setiap harinya. Kemudian ada keris, ada tombak, berkembang menjadi alat-alat pertanian. Seiring perkembangan waktu ada sepeda motor, ada mobil yang ikut diupacarai.
Tetapi ada sedikit kekeliruan. Begitu tumpah landap, sepeda motornya diupacarai, mobilnya diupacarai, yang bersangkutan kemudian sembahyang di depan mobilnya, bukan bersembahyang mulem kepada Sang Hyang Pasupati atau Batara Guru yang merupakan inti dari tumpak landap itu sendiri, tetapi lebih kepada kendaraannya. Nah, seharusnya adalah membangun potensi dirinya, memohon berkah kepada Sang Hyang Pasupati agar seluruh potensi diri ini bisa digunakan dengan baik untuk membangun masa depan yang lebih baik, dan senjata-senjata atau perabotan yang kita gunakan untuk mencari kehidupan juga diberkahi dengan keselamatan. Bukan kita sembahyang kepada sepeda motor atau mobil. Nah, itu yang keliru. Kita tetap sembahyang kepada Sang Hyang Pasupati dan Batara Guru. Nah, sekarang kan ada cara yang terbaik untuk mengenali dirinya sendiri. Ada belajar lewat UKM, kemudian bergaul dengan sesama teman, kemudian menemukan potensi dirinya. Ada yang melakukan perenungan, kemudian menemukan potensi dirinya. Ada dengan membaca, ya. Nah, inilah pentingnya banyak literasi, kemudian dapat mengenali diri sendiri. Ini yang harus dikembangkan kepada generasi muda, bahwa agar tidak kehilangan jati diri, mengenali potensi dirinya dan mengasahnya sehingga menjadi tajam dan berguna untuk kehidupan. Nah, landap itu sebenarnya sebuah momentum untuk kita berkompetisi dengan baik, ya. Bagaimana generasi muda Hindu agar dapat bersaing secara global di era sekarang yang perubahannya itu begitu cepat. Nah, kalau kita menjalankan tradisi sebagai warisan dari leluhur itu kan sangat bagus, ya. Tetapi kalau tenggelam di dalam tradisi yang pada akhirnya kemudian kita tidak mampu memaknainya secara real, ini yang perlu dirubah. Mari menjaga hati, jauhkan iri dengki dengan sadar dan bakti. Lalu lapangkan hati, sucikan nurani, semua kita syukuri. Ingat tugas kita di dunia hanyalah berdharma dan sambil berdoa. Karenanya teruslah berdharma, hanya karma melahirkan pahala, dan pahala sudah ditakar, maka pahala tak akan tertukar, dan pahala sudah dicatat, maka pahala tak salah alamat. Mari menjaga hati, jauhkan iri dengki dengan sadar dan bakti. Lalu lapangkan hati, sucikan nurani, semua kita syukuri. Ingat tugas kita di dunia hanyalah berdharma dan sambil berdoa. Karenanya teruslah berdharma, hanya karma melahirkan pahala, dan pahala sudah ditakar, maka pahala tak akan tertukar, dan pahala sudah dicatat, maka pahala tak salah alamat. Satu hari setelah Happy Friday 12 September 2025, Wartamian, kolega dan rekanan Membakti Wartam
melangsungkan mini golf turnamen di El Golf Montara, kini 20 partisipan itu come to the real golf. Partisipan diundang longest drive competition, kategori ladies dan men, dan juaranya adalah golfer yang sanggup memukul bola terjauh di fairway. Tentu ini bukanlah sekadar memukul bola, karena inilah pelajaran penting bin genting bagi jurnalis Wartam untuk mengatur power, bagaimana mentransfer dan mendelivery pesan-pesan artikel Wartam agar sampai di hati pembaca Wartam dengan harmoni. Sekali lagi, spirit swing golf hanyalah salah satu fitur untuk meresonansi makna dan pesan artikel Wartam agar terdelivery di hati umat Hindu Dharma dengan paripurna. Karena air golf adalah cara refreshing, relaxing, rethinking for a nice life. Matur suksema pada seluruh partisipan. Ribuan terima kasih dari komite. Sampai jumpa lagi di Happy Friday. Dengan agama kita berbuat dharma, lalu dengan ilmu kita bisa maju. Melalui seni kita pasti harmoni, dilandasi hati kita akan berarti. Dengan agama kita berbuat dharma, lalu dengan ilmu kita bisa maju. Melalui seni kita pasti harmoni, dilandasi hati kita akan berarti. Dengan Pemirsa luar biasa, karena ini pengalaman yang mungkin kalau kita sehari-hari Pak Dayo, saya tidak akan pernah bayangkan. Saya merasa bersyukur ada di tengah-tengah kalian semua, tahu masalah agama, tahu masalah olahraga, bukan hanya tentang accounting, tetapi berbagai kisah yang saya dapat simak di sini. Berpikir, berhati, berkarya. Jadi kita simak berpikir, berhati, berkarya. Apa karya kita? Membuktikan kita adalah sanggup ada di segala medan. Tapi saya setidak-tidaknya ikut menikmati dan gembira, karena namanya PAN juga kan memang saya amat sangat gembira gitu. Dan itu semua adalah pengalaman gitu. Karena kita semua menikmati apa yang kita alami. Artinya golf niki seperti Pak Guru bilang, kalkulasi, konsentrasi dan konsistensi ke pelajaran yang belum dapat kita petik dari golf, sehingga melenceng terus bolanya. Itu kalkulasinya berarti kurang. Rekan-rekan semua yang di Wartam, karena selama ini kami diajak ikut bergabung, bisa dapat manfaat olahraga ini biasanya kami tidak dapat. Ini sekarang bisa diajak di sini, tidak banyak yang bisa kami ucapkan, hanya terima kasih banyak. Dulu saya masih aktif, tidak guyup seperti ini ya, tapi sekarang kalau saya melihat guyup ini yang terjadi. Jadi baru saya menikmati yang namanya Wartam sama Bakti ini ya sekarang ini. Ya guyup ini mudah-mudahan selamanya ya. Selamat untuk rekan-rekan semua Wartam dan Bakti. Karena permainan ini bisa menjadi inspirasi saya sebagai penulis. Persoalan konsistensi, persoalan totalitas, persoalan harmoni itu ternyata bisa ditransformasi dari permainan ini. Mungkin saya tidak akan se-expert beliau gitu, tetapi dengan mencoba itu kita bisa mentransformasi permainan itu ke dalam tulisan, dan saya rasakan, saya baca tulisan-tulisan saya ada upgrade sedikit, meskipun mungkin belum maksimal. Kedepannya mungkin ini akan menjadi poin bahwa ke depan dengan golf Wartam akan naik kelas. Pertama-tama saya sangat berterima kasih karena diundang untuk ikut bergabung menikmati kebersamaan ini, kebersamaan yang penuh manfaat. Mungkin seperti spirit dari Wartam bahwa
produk yang berkualitas dihasilkan input SDM-nya yang berkualitas gitu. Dimana prosesnya dengan spirit bahwa head, heart, hand in harmony gitu ya. Nah itu benar-benar diimplementasikan dalam acara ini, sehingga acara ini tidak saja menjadi acara edukasi, tapi juga untuk kebersamaan. Sehingga saya melihat ini bahwa acara ini bisa menjadi, karena penuh makna, jadi momen yang bermakna dan tercapailah menjadi momen to remember. Terima kasih. Di era pertanian, maka pada saat itu orang menghormati benda-benda tajam karena benda-benda itu sangat bermanfaat untuk kehidupan. Jadi dengan benda itu mereka bisa hidup, seperti cangkul, seperti sabit dan lain sebagainya. Di era pendidikan mungkin landep dimaknai sebagai pikiran. Jadi pikiran perlu tajam. Karena dengan pikiran yang tajam kita bisa mengingat, kita bisa memahami sesuatu dengan baik. Di era industri, hidup dalam konteks bagaimana benda-benda itu bermanfaat untuk hidup, maka mereka mulai menghormati kulkas, menghormati mesin, menghormati sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Karena benda itulah yang bermanfaat. Di era AI, landepnya itu, lancipnya itu adalah fokus. Karena dengan fokus kita bisa memanfaatkan AI. Mungkin di zaman dulu pikiran perlu fokus di dalam pendidikan, tapi sekarang yang utama adalah fokus tidak hanya pikiran, karena fokus itu memerlukan kesatuan pikiran, kesatuan fisik, kemudian emosi, kemudian mental, spiritual. Jadi fokus itu memerlukan keseimbangan, memerlukan semua itu. Nah dengan itu, dengan fokus sebagai lancip tadi itu ya, maka kita akan mampu memanfaatkan media AI itu untuk kepentingan kehidupan kita, untuk kita bisa berkreasi, untuk kita bisa berekspresi, untuk kita berinovasi, bahkan kita bisa menciptakan sesuatu. Jadi tidak sebaliknya, jangan sampai AI yang hadir saat ini justru menggilas kita. Tumpak landap dimaknai sebagai fokus, maka power fokus itu adalah kita memanfaatkan benda-benda itu untuk kepentingan kita, untuk kesejahteraan itu. Jadi tumpak landap dalam konteks ini adalah fokus sebagai intinya. Marilah kita sembahyang, memuja Yang Widiwasa. Muspasana dengan karma, mencari esensiatnya, bersila di Natarpura, menanam padma di jiwa, menjadi kekasih Weda, memeluk erat mantranya, marilah kita
kita sembahyang, memuja Yang Widiwasa. Muspasana dengan karma, mencari esensiatnya, bersila di Natarpura, menanam padma di jiwa, menjadi kekasih Weda, memeluk erat mantranya, menjadi kekasih Weda, memeluk erat mantranya. Inilah salam kita sebagai wasana kata yang mesti diucapkan mengakhiri pertemuan. Inilah akhir kata rasa kasih antar sesama yang mesti diujarkan dari dalam jiwa ning raga. Suksema adalah suksmaning mana, suksama cerminan tulusnya jiwa. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir pertemuan kita kali ini. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika ada tak berkenan. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus mensukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0009801500769695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai, Channel 3. Suksema adalah suksmaning mana, suksama cerminan tulusnya jiwa. Suksema suara hati dari nurani, suksema sadang sami sangkan yang widi. Suksema semoga semua selalu rahayu. Suksema semoga kita semua bahagia. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.